Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini sesuai dengan janji saya akan membahas sedikit mengenai eksponensial dan logaritma. Nah, yang harus teman-teman ketahui, Waalaikumsalam, adalah sifat-sifat eksponensial lebih dahulu. Jadi A ataupun B di sini adalah sebuah bilangan. Ini generalisasi. E dan Hi itu adalah pangkat. Jadi kalau teman-teman menemui A pangkat P dikalikan A pangkat Hi, itu akan sama dengan A pangkat P plus Hi. Demikian juga sebaliknya dengan operasi pembagian. Kalau teman-teman mendapati A pangkat P dibagi dengan A pangkat Hi, Waalaikumsalam, Amini, akan sama dengan A P dikurangi Hi. Itu sifat-sifatnya. Namun kalau teman-teman mendapati A pangkat P kurang dipangkatkan Hi, itu jadinya adalah A pangkat P kali Hi. Jadi ini akan berbeda dengan nomor 1. Paham? Kalau nomor 1 adalah A pangkat P dikali A pangkat Hi menjadi penjumlahan P plus Hi. Tetapi yang nomor 3 itu ada kurang-kurangnya dan dipangkatkan dengan Hi, sehingga di sini menjadi P kali Hi. Itu akan berbeda. Nah, untuk sifat yang nomor 4, A dikalikan B, jadi A adalah bilangan berbeda. Misalnya 2, P misalnya 5, maka akan berbeda. Dipangkatkan dengan P keduanya, itu akan sama dengan A pangkat P dikalikan P pangkat P. Oke. Untuk yang nomor 5, kalau yang nomor 4 tadi adalah perkalian, yang nomor 5 ini pembagian. Jadi A dibagi P dikurang pangkat P, maka jadinya adalah A pangkat P dibagi B pangkat P. Oke. A pangkat 0, apapun dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Sementara kalau teman-teman mendapati A pangkat non P, itu artinya 1 per A pangkat P. Kemarin ingat kan? A pangkat non 1 artinya 1/, A pangkat 1. Oke. Nah, untuk yang nomor 8, akar A pangkat P, akarnya Hi. Jadi kalau misalnya 2 pangkat 3 diakarkan 3, jadi sama dengan A. Kalau seperti nomor 8, maka A akan sama dengan A P dibagi Hi. Jadi ini P dibagi Hi. Sampai sini sifatnya ada yang ditanyakan? Oke. Jadi kita kasih contoh dulu. Kenapa saya tidak bisa menulis? Oke ya. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4
akan sama dengan berapa? Teman-teman, akan sama dengan 2 pangkat 3 plus 4. Benar. Jadi 2 pangkat 3 plus 4 akan sama dengan berapa? 2 pangkat 7. Selain Mbak Risa, Mbak Lingling, Mbak Santi, Mbak Pepeng sama Mbak Amini paham? Atau bingung? Lima pangkat 2 dibagi, oh iya, paling 5 pangkat 9 akan sama dengan berapa? Ini sifatnya. Lima pangkat 2 dikurangi 9. Iya. Jadi 5 pangkat 2 dikurang 9 sama dengan 5 pangkat 7. Oke. Kalau yang sekarang tujuh pangkat 2 dikurung pangkat 9, maka dia akan sama dengan Oke, 7 pangkat 2 kali 9 berapa? Waalaikumsalam. Jadi akan sama dengan 2 kali 9 berapa? Oke, 7 pangkat 18. Oke, kalau sekarang contohnya 5 saya kalikan dengan 6 pangkat 2, maka akan sama dengan tiga 30 pangkat 2. Ingat bahwa sifat untuk eksponensial A kali B kurung kurawal pangkat P, maka A pangkat P dikalikan B pangkat P. Oke, walaupun nanti hasilnya tetap sama.
Oke. Sehingga akan menjadi 5 pangkat 2 dikalikan dengan 5 pangkat 6 pangkat 2. Oke. Nomor 5, misal 5 dibagi 6 pangkat 4 akan sama dengan 5 pangkat 4 dibagi 6 pangkat 4, benar. 5 pangkat 4 dibagi 6 pangkat 4. Oke. Sekarang kita coba yang nomor 6. Oke. Kalau kita dapatin 9 pangkat 0 akan sama dengan 9 pangkat 0, apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang 4 pangkat 0, maka hasilnya akan 1. Ini dia. Bentar. A pangkat 0 sama dengan 1. Ini ada pengertiannya juga. Kalau A pangkat 1 sama dengan A kan? Iya, nggak apa-apa. A pangkat 2 sama dengan A kuadrat, bukan? Jadi kalau A pangkat 0 yang paling 0 sendiri, apapun dipangkatkan 0 itu adalah 1. Oke? Kalau sekarang kita coba lagi. Nomor 8, katakanlah kita mendapatkan A-min, berarti 7 pangkat min 2 akan sama dengan 7 pangkat min 2 akan sama dengan 1 dibagi 7 dipangkatkan 2. Oke? Nah, contoh yang nomor 9. Kalau kita dapetin seperti ini, akar akar oke 2 pangkat 3, maka akan sama dengan
2 pangkat 3/5, benar. 2 pangkat 3 dibagi 5, benar. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Bisa ya? Belum? Ada soal lain lagi? Oke, kalau itu sudah paham, kita kembali lagi ke sini. Nah, ini tadi hanya sebagai contoh. Jadi kalau akar 3 dari 8 itu akan sama dengan 2 pangkat 3, karena 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8, diakarkan 3, sehingga sesuai dengan rumus yang tadi, 2 pangkat 3 dibagi 3 berarti 2 pangkat 1, berarti sama dengan 1. Itu tadi masih konsep sifatnya dulu Mbak Risa. Nanti pada saat pengerjaan jelas sampai hasil akhir. Nah, kalau yang nomor 2, akar 6 dari 64, maka akan sama dengan 2 kali 2 kali 2, 2 pangkat 6 itu sama dengan 64, diakarkan 6, sehingga akan sama dengan 2 pangkat 6 dibagi 6 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 1. Oke. 4 akar 3 dari 5 dikalikan 2 akar 3 dari 7 sesuai dengan sifatnya tadi, maka ini 4 dan 2 itu bisa kita kelompokkan menjadi sebuah perkalian, karena di sini akar pangkat 3-nya sama walaupun isinya berbeda, sehingga sesuai dengan sifatnya akar pangkat 3, karena ini perkalian, maka 5 kalikan 7. Waalaikumsalam warahmatullahi. 5 kali 7 itu adalah 35, sehingga 4 kali 2 adalah 8, dan 35 ini diakarkan 3. Kalau ini masih tidak bisa kita pecah sampai hasil akhir, maka dibiarkan saja seperti ini, 8 akar 3 dari 35. Oke? Karena 35 tidak bisa kita pecah menjadi A kali A kali A, dan A itu berapa? Itu tidak ada, karena hanya pengali, sudah prima 5 kali 7. Nah, yang nomor 4 sama 3 akar 5 dari 5 dikalikan 5 akar 7 dari 5. Oke. Nah, ini akar lo ya. Jadi kita kelompokkan lagi 3 dikalikan 5, karena koefisiennya 3 kali 5, dan akar 5 dari 5 itu adalah, ini maaf tidak kelihatan, 5 pangkat 1 dibagi 5. Oke, dikalikan akar 7 dari 5 itu adalah 5 pangkat 1 dibagi 7. Karena apa? Di sini itu 1, di sini itu juga 1. Jadi ini mengadopsi sifat yang ini. Jadi akar Hi dari A pangkat P itu akan sama dengan A dibagi dengan Hi. Pangkatnya nggak usah dikalikan, maksudnya yang mana? Oke, sehingga dari yang ini tadi 5 kan pangkat 1, sementara akarnya 5, maka di sini 5 pangkat 1 dibagi 5. Sampai sini paham? Oke, sehingga koefisien ini kita kalikan lebih dulu, ini adalah 15. Oke, nah kalau teman-teman mendapati seperti ini berarti kan A pangkat P dikalikan A pangkat Hi, sehingga ini 1/5 akan dikalikan 1/7, hasilnya adalah 12/35. Paham? A
akan sama dengan 15 akar 35 dari 5 pangkat 12. Sampai sini paham? 12 dari mana? Oke. 1. Teman-teman ingat bahwa A pangkat P dikalikan dengan A pangkat Q itu akan sama dengan A pangkat P ditambah Q. Oke, sehingga kalau tadi teman-teman mendapati P berapa? P sama dengan 1 dibagi 5. Q sama dengan 1 dibagi 7. Maka P ditambah Q itu akan sama dengan 1/5 ditambah 1/7. Oke. Kalau penjumlahan pecahan seperti ini, teman-teman harus menyamakan penyebutnya lebih dahulu. Jadi, berapa penyebutnya? Itu kan 5 sama 17. Maka harus kita kalikan. Oke. Sehingga di sini 5 dikalikan 7. Sementara yang di atas 5 berarti kan 7 ditambah 5. Ya nggak apa-apa. Teman-teman paham dari sini. Jadi seperti ini loh. Ben nggak bingung dulu. Jadi yang awal kan 1/5. Penyebutnya dibuat. Oke, sebentar. Ini hanya penjumlahan biasa saja. Oke. Oke. 5 dikalikan 7. Teman-teman lihat. Yang di 1/5 penyebutnya sudah ada 5, tinggal dikalikan 7 kan? Maka pembilangnya juga akan dikalikan 7. Sementara yang di sini itu dikalikan 5 bukan? Nah, dikalikan 5 di penyebut, maka pembilang juga akan dikalikan 5. Paham? Jadi di sini adalah 7. Di sini adalah 5. Bisa dipahami? Jadi nah, guys. Pertama 1/5. Supaya sama, maka dikalikan saja penyebutnya. Maka masing-masing akan hasilnya sama. Kalau yang semula itu 1/5 harus sama dikalikan 7, maka pembilangnya juga kali 7. Sementara yang dari 1/7 itu kan 1/7. Supaya sama dengan yang di sini, maka dikalikan 5. Kalau penyebut kali 5, maka pembilang juga dikalikan 5. Oke, sehingga mendapatkan 12 dibagi 35. Sama dengan 12 dibagi 35. Maka dalam kasus ini akan menjadi 15 pangkat 12/35. Jadi seperti ini. Sehingga kalau ini kita bentuk menjadi akar, maka 15, P-nya adalah 12, Q-nya adalah 35. Kembalikan lagi ke sifat eksponensial seperti ini, nomor 8. Sampai situ paham ataukah belum?
Mbak Ami ini sedikit paham, ya. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan lebih dahulu lagi. Jadi yang lainnya bisa dipelajari sendiri ya. Ini saya lanjutkan lagi karena waktunya tinggal 15 menit lagi. Oke. Kalau teman-teman mendapati soal yang seperti ini, A pangkat fx sama dengan 1, jika A fx sama dengan 1 dengan A di sini harus lebih dari 0, tidak boleh sama dengan 0, dan fx di sini sama dengan 0, maka kalau mendapati soal yang seperti ini disuruh mencari nilai x-nya akan sangat mudah sekali. Papan yang tadi mana? Yang ini? Yang mana Mbak Ayu? Yang ini kah? Bukan? Oke, yang ini? Ini ya? Oke, kita lanjut. Nah, untuk menyelesaikan soal yang nomor A, maka kita tinggal samakan saja. Fx-nya adalah 5x min 10, bukan? Jadi 3 pangkat 5x min 10 sama dengan 1. Nah, tadi kan fx-nya sama dengan 0. Maka kalau kepingin 1 dan ini sama koefisiennya, maka 3 disamakan dengan 3, tetapi pangkatnya adalah 0. Apapun pangkat 0 itu adalah 1. Sehingga dari pangkatnya kita bisa menyamakan karena bilangan koefisien aslinya sudah sama 3 dengan 3, sehingga 5x min 10 akan sama dengan 0, sehingga 5x akan sama dengan 10, x sama dengan 2. Jadi lebih mudah kan? Gampang? Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut? Oke. Nah, untuk yang soal kedua, ini persamaan kuadrat. 2 pangkat 2x kuadrat plus 3x min 5 sama dengan 1. 1 ini, supaya ini kita bisa menjabarkan pangkatnya, maka harus sama. 2 di sini juga harus 2. Tetapi pangkat berapa sama dengan 1? Pangkat 0. Sehingga pangkatnya yang kita samakan. 2x kuadrat plus 3x min 5 sama dengan 0. Sehingga kita kurung-kurung seperti dulu, dikalikan satu persatu. 2x kali x, 2x kali min 1, 5 kali x, 5 kali min 1. Sehingga kita dapetin di sini 2x plus 5 sama dengan 0, dan ini juga sama dengan 0. X plus 1 sama dengan 0, karena di sini sama dengan 0, sehingga kita dapatkan x sama dengan min 5 per 2, dan di sini x sama dengan 1, sehingga ada 2x yang didapatkan. Yang di dalam kurung nggak paham? Oke, ini adalah pengakaran dari persamaan kuadrat. Oke, karena yang dituju adalah 2x plus 3x min 5, maka kita akan membuat sebuah bilangan berapa kali berapa sama dengan 0. Nah, pikir ya, sebentar ya Mbak Riri. Ini dulu awalnya. Berarti 2x supaya kuadrat di sini kan juga x, oke? Berarti 2x kuadrat sudah kan? Sekarang karena di sini
Di sini ada min 5. Kalau di sini plus dan di sini plus, maka di sininya mesti plus. Itu tidak bisa. Maka kita kalau kepingin negatif berarti plus dan min. Sehingga salah satu di sini kita kasih min dan plus. Plus dan min. Begitu caranya. Nah, sekarang supaya 3x, ini kan 2x kali x adalah 2x kuadrat, sudah terpenuhi. Bagaimana caranya mendapatkan 3x? 3x itu diperoleh dari mana? 2x dikalikan berapa supaya plus 3x? Dan ini dikalikan berapa supaya menjadi 3x? Maka kita akan memecahkan di sini. Karena di sini terakhirnya adalah min 5, maka saya kasih yang di sini 5, di sini 1. Kalau kita kepingin ngecek buat pemfaktoran, benar. Supaya bisa memfaktorkan, teman-teman harus banyak belajar. Nah, sehingga kalau kita kalikan satu persatu, itu kan 2x pangkat 2. Oke. Ditambah dengan min 7x, benar, plus nah, kalau seperti ini saya benar ataukah tidak? Ini akan teman-teman lihat berarti kebalik ataukah tidak. Plus 1x min 5, walaupun di sini sama-sama min 5, tetapi tengah-tengahnya kan tidak sama, maka pemfaktoran saya itu salah, benar. Yang diminta adalah 3x, maka ini kebalik, 5 dengan 1. Sehingga kalau saya kalikan berikutnya, jadi min 2x plus 5x min 5. Bisa paham? Sehingga 2x pangkat 2 min 2 plus 5 berarti plus 3x min 5 sama dengan 0. Dan itu sudah sama. Paham pemfaktoran? Bisa ya? Oke. Jadi seperti itu. Saya lanjutkan lagi. Kemarin teman-teman yang bingung kenapa saya mulainya dari eksponensial, supaya mudah dalam mengerti logaritma. Nah, di logaritma sifat-sifatnya juga harus dipahami. Kalau A log 1 itu sama dengan 0, A log A itu sama dengan 1, A log 1/A sama dengan min 1. Logaritma adalah kebalikan dari eksponensial. Nanti akan saya kasih tahu. Kita pelajari sifat-sifatnya dulu. A log A pangkat B itu sama dengan B. Nah, kalau teman-teman mendapatkan penjumlahan log, dan di sini harus sama A, di sini juga harus sama, baru kita bisa mengalikan. Jadi kalau A log B ditambah A log C, maka A log B kali C. Oke? Tetapi kalau di sini tidak sama, di sini B, maka kita tidak bisa melakukan seperti ini. Oke? Nah, untuk yang nomor 6 sifatnya A log B dikurangi A log C, maka A log B dibagi C. A pangkat A log B. Karena ini sama A, di sini A, maka dia akan menjadi B-nya sendiri, B. Kalau A log B itu akan sama dengan C log B dibagi C log A. A log B sama dengan 1 dibagi B log A. Ini sifat-sifatnya. A pangkat C log B
pangkat D, maka akan sama dengan A log D. D dibagi C pangkatnya. Oke, P pangkat D per C sama dengan ini dikeluarkan, D per C nya, D per C sama dengan D per C kali A log B. Nah, apa sebenarnya hubungan antara eksponensial dan logaritma? Teman-teman bisa menghafalkan salah satu saja baru mengerti yang satunya. Itu boleh untuk biar tidak banyak memori yang dipergunakan. Jadi A log B sama dengan X itu sama dengan begini, P sama dengan A pangkat X. Ini eksponensial, ini logaritmik. Sehingga sebenarnya kalau saya mencari pangkat X di sini, itu adalah A log B. B log C sama dengan Y. Sama, untuk dapetin C nya kurang 5 menit lagi. B, maka B log C sama dengan Y, C sama dengan B pangkat Y. Dan ini semua bisa teman-teman pelajari. Nah, contohnya biar tidak bingung ya. Jadi 2 pangkat 5 sama dengan 32, ya kan? 2 kali 2 kali 2 sampai 5. Iya, ini yang terakhir Mbak Risa. Selanjutnya akan dibimbing dengan tutor yang lain. Maka di sini 2 log 35 akan sama dengan 5. 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4 itu akan sama dengan 64. Maka untuk mencari pangkat 3 di sini kita pakai log. 4 log 64 sama dengan 3. Oke? Seperti yang tadi, 2 pangkat 62 itu sama dengan 1/2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Maka untuk mendapatkan pangkat 62 ini, kalau kita pakai logaritmik adalah 2 log 1/4 sama dengan min 2. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Bisa ya? Teman-teman? Halo, halo. Insya Allah mudah. Jadi ketika belajar logaritmik, teman-teman belajar eksponensial aja udah bisa. Pangkat itu adalah lognya. Oke? Pelajari sifat-sifatnya supaya dalam pembahasan soal UNAS matematika pada sesi logaritmik teman-teman bisa. Oke? Terima kasih banyak karena ini hari terakhir bagi saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada materi atau perkataan saya yang tidak berkenan di hati teman-teman. Ya, cuma ditulis pangkatnya. Ya, Mbak Ayu. 1 detik lagi, 1 menit. Sabar.